dunia setiap tahunnya meninggal akibat sirosis hepatis. Di Indonesia sendiri, sirosis hepatis menjadi masalah yang besar di dalam dunia kesehatan. Sering muncul tanpa gejala hingga hati sudah rusak. Sebagai calon farmasis, kita mempunyai peran penting untuk mendampingi pasien melalui edukasi, pengawasan terapi, dan pemahaman tentang farmakoterapi sirosis. Sebagai penyakit yang kronis, sirosis merupakan hasil kerusakan hati jangka panjang, tapi melalui terapi yang tepat, pasien memiliki harapan untuk memiliki hidup yang lebih baik. Apa itu sirosis hepatis? Sirosis hepatis merupakan penyakit atau kondisi di mana jaringan hati yang sehat tergantikan oleh jaringan yang parut. Akibatnya, aliran darah yang terhambat dan fungsi hati menurun secara drastis. Secara patofisiologi, sirosis hepatis terjadi akibat kerusakan hati yang berulang. Sel-sel hati mengalami peradangan berulang akibat infeksi virus, konsumsi alkohol, ataupun faktor-faktor lainnya. Hal tersebut mengaktifkan sel-sel stelet di hati dan membentuk jaringan parut atau yang dinamakan dengan fibrosis. Fibrosis lama-kelamaan akan membentuk nodul regeneratif yang mengakibatkan aliran darah terhambat, kemudian fungsi hati menurun, dan hati tidak mampu lagi untuk memproduksi protein, mengolah racun, dan menjaga cairan di dalam tubuh secara seimbang. Nah, penyebabnya apa saja sih? Yang pertama, infeksi hepatitis B atau C. coli. Yang kedua, mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Yang ketiga, penyakit kelumpuhan hati non-alkoholik. Dan yang keempat, obat hepatotoksik seperti metronidazole dan isoniazid. Wow, ternyata penyebab sirosis sangat beragam ya, dimulai dari infeksi virus sampai gaya hidup dan obat-obatan. Maka dari itu, penting untuk kita menjaga kesehatan hati sejak dini. Gejala sirosis muncul saat periksa hati lebih lanjut, antara lain yang pertama inflamasi mata dan kulit, yang kedua antites, penumpukan cairan di dalam paru, yang ketiga pendarahan hepatitis, yang keempat dalam kesadaran akibat enzefalopati hepatik. Ternyata penyakit ini luas dan tidak selalu spesifik, maka dari itu selalu terlambat terdeteksi. Pemantauan efek samping dan kepatuhan sangat penting. Misalnya, furosemid bisa menyebabkan hipokalemia. Ini harus dikontrol dengan pemeriksaan elektrolit secara rutin. 3. Terapi farmakologis bagi seseorang yang mengidap penyakit sirosis hepatis tergantung pada kondisinya. Jika seseorang tersebut mengalami kondisi asitesis, maka bisa menggunakan obat spironolakton atau furosemid. Jika seseorang tersebut mengalami pendarahan perieses, maka bisa menggunakan obat beta blocker seperti propanolol. Atau jika seseorang tersebut mengidap penyakit hepatitis virus aktif, bisa mengonsumsi obat antivirus atau antiviral seperti tenofovir. Selamat pagi, silakan duduk dulu. Ada keluhan apa? Ini perut saya merasa penuh, padahal saya tidak makan banyak. Kaki saya juga bengkak dan badan saya merasa gampang capek. Baik, Ibu, saya bantu saya. Silakan duduk di sini. Ibu, di perut Ibu ada penumpukan cairan. Ini disebutnya asites. Dan kaki Ibu juga mengalami edema. Dari gejala dan pemeriksaan sebelumnya, kemungkinan besar Ibu mengalami sirosis hepatis, yaitu penyakit kerusakan hati kronis. Ya dong, misalnya saya juga bilang, katanya kaki saya selalu kuning dan badan saya juga merasa drop dok. Untuk obatnya apakah diminum setiap hari ya dok? Ya Ibu, tetapi harus tetap dipantau karena efek sampingnya bisa sering buang air kecil atau lemas karena kekurangan elektrolit. Makanya Ibu harus konsumsi rutin. Selain itu, hindari makanan dingin dan jangan mengonsumsi obat sebelum konsumsi. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu, ini resepnya untuk ditebus di atas. Sekian Pak. Ya, sebentar ya. Sekian.
Baik Bu, untuk obatnya itu dikasih obat spironolactone sama furosemid. Untuk aturan minumnya itu 1 kali sehari setelah makan. Ini untuk obatnya Ibu terima dan ini untuk kesembuhan. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Nah, barusan adalah simulasi studi kasus dari seorang pasien yang mengidap penyakit sirosis hepatis. Sirosis hepatis memang sering keluar tanpa gejala yang jelas. Maka dari itu kita harus lakukan pemeriksaan screening agar terhindar dari sirosis hepatis. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.